anak-anak Ibu, kita berjumpa kembali pada hari ini di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, dengan subtema 3, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak Ibu semua, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan buat hari baru dan hari yang indah ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk kembali kami belajar pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan kepintaran, hikmat, dan bijaksana, supaya kami bisa memahami pembelajaran kami hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Nah, anak-anak Ibu semuanya, hari ini pembelajaran kita ada di pembelajaran 5 dan 6 dari tema 2 subtema 3, yaitu tentang wawancara. Wawancara itu adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, ya, agar mendapatkan banyak informasi. Saat wawancara, kita harus pertamanya membuat daftar pertanyaan, ya, supaya waktu wawancara itu kita harus mengajukan pertanyaan kepada narasumber tersebut. Nah, jadi supaya tidak canggung, lebih dahulu kita membuat daftar pertanyaannya. Daftar pertanyaan itu disusun sesuai dengan tema. Kira-kira apa yang mau kita tanyakan, apa yang perlu kita ketahui dari narasumber tersebut. Nah, apa itu tema? Tema itu adalah gagasan pokok dalam sebuah wawancara. Nah, sebelum wawancara, kita harus menanyakan dulu identitas narasumbernya. Nah, kalau dalam bertanya, kita menggunakan kalimat yang santun ketika bertanya. Nah, itu ya Nak, kalau berbicara sama orang lain, bertanya sama orang lain, kita harus menggunakan kata-kata yang santun, arti kalimat yang santun. Nah, kemudian kita menuliskan informasi dari hasil wawancara dengan ejaan yang tepat. Kamu dapat menyajikan laporan hasil wawancara. Apa yang kamu tanya tadi? Nah, oke, hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Menggunakan kata baku dan ejaan yang tepat. Ejaan yang tepat adalah ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, itu ya. Jadi supaya tidak salah membuat laporannya. Jadi anak-anak Ibu bisa nanti lihat di dalam bukumu seperti apa sih membuat laporan itu, ya. Seperti apa kita membuat laporan, apa yang mau kita buat. Jadi sudah dijelaskan di situ apa yang kamu buat ketika membuat laporan, ya. Isi laporannya mencakup tentang apa topik wawancaranya, tanggal berapa wawancara itu, siapa nama narasumbernya, gitu ya. Apalagi kemudian siapa nama yang wawancaranya. Kemudian pertanyaan apa yang kamu tanya? Kalau bertanya berarti menggunakan kata tanya, ya. Apa, siapa, bagaimana, di mana, dan sebagainya. Kemudian jawaban wawancara dari narasumber itu. Nah, di dalam pelaporan itu kamu akan menuliskan itu semuanya. Nah, tadi kita tahu kalau menuliskan itu harus menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau harus pakai huruf besar, di mana dia menempatkan huruf besar, di mana menempatkan koma, titik, tanda tanya, atau dan lain-lain sebagainya, harus jelas. Nah, gitu ya Nak, untuk menuliskan informasi dari hasil wawancara. Nah, kemudian setelah mendapatkan hasil wawancara, kita dapat membuat laporan itu tadi, hasil wawancara. Laporan hasil wawancara itu berisi topik wawancara, tanggal wawancara, nama narasumber, dan nama pewawancara. Ya, sudah tadi Anak. Berarti anak-anak Ibu akan mencoba membuat atau menuliskan laporan sederhana
hasil wawancara. Apa kira-kira yang mau kamu buat? Setelah itu ada di buku ya. Setelah itu kita dapat menuliskan daftar pertanyaannya, jawaban yang diberikan. Nah, laporan hasil wawancara itu harus ditulis menggunakan ejaan itu tadi ya, yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, kemudian ayo lakukan kegiatan nulis laporan sederhana dari hasil wawancara yang ada di buku Bu Penamu. Di buku Bu Pena itu ada dibuat di situ cara menuliskan laporan sederhana dari hasil wawancara. Nah, nanti anak-anak ibu boleh memperhatikannya, ya. Kemudian sekarang kita matematika. Menyelesaikan masalah penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, sebelum menyelesaikan soal, kita harus membaca soal dengan cermat. Kemudian setelah membaca soal, buatlah kalimat matematikanya. Kemudian selanjutnya kita dapat melakukan penyelesaian dengan menggunakan garis bilangan. Nah, itu kalau pakai soal cerita ya. Nah, soal cerita itu berarti, nah nih coba perhatikan lagi yang kedua. Untuk menyelesaikan soal cerita dengan benar, kita perlu memperhatikan bilangan-bilangan yang akan dijumlahkan. Nah, kemudian bilangan-bilangan tersebut akan menentukan panjang panah yang akan kita gambar di atas garis bilangan. Oke, nah kemudian mari kita coba membuat soal cerita penjumlahan dan menyelesaikannya menggunakan garis bilangan yang ada pada buku Bu Penamu ya. Nah, di sini Ibu ada contoh soal cerita. Perhatikan. Ani memiliki 2 buah pita yang panjangnya masing-masing 4 meter dan 5 meter. Berapa jumlah panjang kedua pita Ani dengan menggunakan garis bilangan? Kalimat matematikanya. Kalimat matematika dari soal tersebut adalah 4 tambah 5 dengan titik-titik. Di sini, mari kita lihat penyelesaiannya pada garis bilangan. Nah, kita buat garis bilangan dari 0 sampai 10. Ya. Kemudian panjang pita pertama ada 4 meter. 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian start lagi, panjang pita kedua, kita akan mulai dari 4, 5 meter, hitung 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang ada di angka berapa dia? Nah, angka 9, berarti 4 ditambah 5 sama dengan 9, jadi panjang pita Ani ada 9 meter ya. Jadi 4 tambah 5 sama dengan 9. Nah, seperti ini contohnya nak. Kalau kita menjumlahkan pada garis bilangan, buat dulu 4. Kemudian start lagi dari angka 4 itu. Tambahkan berapa? Tambahkan 5. Berhenti di 9. Jadi 4 tambah 5 sama dengan 9. Oke, udah paham ya nak? Nanti anak-anak ibu boleh melanjutkannya di bukumu. Ada tuh soal-soal dari situ, soal cerita. Yang berikutnya, kita melihat pelaksanaan hak dan kewajiban di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Ya. Apa hak dan kewajiban kita yang harus kita laksanakan? Nah, sebagai manusia, sebagai warga negara, sebagai masyarakat, sebagai anggota sekolah, warga sekolah, sebagai anggota keluarga, kita mempunyai hak dan kewajiban. Tetapi kita pertamanya harus melaksanakan dulu kewajiban kita, baru kita mempunyai hak yang masing-masing berbeda setiap anggota keluarga, ya. Kita lihat dulu yang berikutnya. Oke.
Semua kewajiban sebaiknya dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Nah, apa kira-kira kewajiban seorang ayah, apa kewajiban seorang ibu, apa kewajiban seorang anak, ya? Semuanya itu harus dilakukan dengan tulus. Contohnya, kewajiban seorang ayah adalah mencari nafkah. Kewajiban ibu apa? Mengurus anak-anak atau ngurus rumah tangga. Kewajiban anak apa? Coba menghormati orang tua atau menolong orang tua atau menjaga adik dan lain sebagainya. Kemudian hak setiap anggota keluarga juga sebaiknya dapat diterima dengan baik. Nah, apa kira-kira hak setiap anggota keluarga itu? Kalau ayah berhak untuk dihormati. Nah, ibu juga berhak untuk ditolong, dihormati, dihargai, ya. Apa hak anak? Hak anak itu mendapat pendidikan, mendapat uang jajan, apalagi mendapat kasih sayang dari orang tua, ya. Itu contohnya. Nah, semua itu boleh terlaksana dengan baik kalau kewajiban kita lakukan. Jadi anak-anak ibu harus terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya, baru bisa menuntut haknya. Jangan sudah nggak bisa disuruh, nakal, tapi menuntut aja haknya, ya. Kasih minta uang jajan banyak, itu nggak boleh ya, nak, ya. Lakukan dulu kewajibanmu, kemudian ada haknya. Nah, yang berikutnya kerjasama. Bekerja sama dalam melaksanakan tugas di rumah. Nah, setiap anggota keluarga memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Tolong-menolong dan kerjasama akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, pasti kalau misalnya setiap anggota keluarga itu mempunyai tugas bermacam-macam. Tidak akan sama tugas mama sama bapak dan sama anak-anak. Pasti berbeda-beda ya, nak. Bapaknya pasti lebih berat tugasnya daripada anak-anaknya. Apalagi ibunya banyak tugas tanggung jawabnya, ya. Sehingga kita masing-masing harus bertanggung jawab atas tugas kita masing-masing sehingga terjalin kerukunan. Nah, kemudian tolong-menolong dan kerjasama akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Ya pasti, kalau contohnya tolong-menolong mengangkat meja yang berat. Kalau sendiri mudah, tidak. Tapi kalau diangkat oleh berempat, dia akan menjadi ringan, ya. Jadi pekerjaannya menjadi ringan. Nah, kalau bergotong royong itu mengerjakan akan cepat selesai. Nah, demikian sehingga kerjasama itu sangat dibutuhkan. Dengan tolong-menolong dalam melaksanakan tugas, kita dapat menjaga kerukunan dengan anggota keluarga lainnya. Nih, perhatikan gambarnya. Ayah mencari sarang lawa-lawa di atas, ibunya menyapu, si adiknya membersihkan meja, kakaknya membersihkan meja televisi, dan lain-lain. Nah, masing-masing punya tugas. Dengan bekerja sama, maka pekerjaan itu akan cepat selesai. Nah, hal ini juga akan membentuk suatu keharmonisan, ya, di dalam kerukunan berumah tangga, di dalam keluarga, ya. Nah, anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Setiap ada soal di bukumu, boleh kamu kerjakan dengan baik di buku pena maupun di buku BOS, ya, supaya kita boleh memahami pembelajaran kita hari ini. Nah, demikianlah anak-anak ibu pembelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kita, memberikan kesehatan yang baik. Tetap jaga kesehatannya, nak. Jangan bermain-main di luar. Lakukan tugas tanggung jawabmu sebagai anak, supaya kamu bisa sukses dalam segala hal. Nah, untuk menutupnya kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat hari ini Tuhan masih berikan kami kesehatan, karena Tuhan masih memberikan kami waktu untuk belajar. Biarlah semua yang kami pelajari, kami boleh pahami dengan baik. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Salam anak-anak ibu, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salam.